tanggal 15 April hari ke-106. Bacaan 1 Tawarik pasal 1-9. Leluhur Daud. Garis besar, Tawarik memberikan perspektif sejarah umat Allah dari sudut pandang para imam. Penulis anonim kitab Tawarik ini, meskipun banyak ahli memperkirakan Ezra sebagai penulisnya, dengan hati-hati menggabungkan sejarah bangsa dengan tangan Allah yang berkuasa untuk menunjukkan maksud Tuhan bagi umatnya. Allah telah mempersiapkan sebuah bangsa, yaitu orang Yahudi, seorang raja yaitu Daud, dan sebuah kerajaan yaitu Yehuda dari generasi ke generasi melalui mana ia akan memberkati dunia. Meskipun bangsa itu seringkali tidak percaya, tidak taat, bahkan meninggalkan tanah air mereka, rencana Allah bagi bangsa Yahudi tetap berlaku, memberi penghiburan bagi mereka yang ingin kembali ke Yerusalem yang telah hancur dan ditinggalkan selama 70 tahun. Renungan harian. Ada pepatah yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu selalu, karena tanpa mereka kamu mungkin akan menjadi orang yang berbeda. Penulis kitab Tawarik menggunakan 9 pasal untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Allah untuk melacak akar mereka dan mempertahankan hubungan dengan leluhur mereka. Mengapa hal ini penting? Karena banyak janji Allah yang diberikan pada individu dan keturunannya, seperti Abraham, lihat Kejadian pasal 15, dan Daud, lihat 2 Samuel pasal 7. Jika asal-usul seseorang diabaikan, maka janji-janji itu juga akan hilang. Bagi orang yang hidup dalam pengasingan dan meragukan apakah Tuhan telah melupakan mereka, warisan nenek moyang mereka menjadi satu-satunya harapan mereka. Lakukanlah penelitian pada kitab-kitab dan perjanjian baru untuk menemukan warisan kaya yang dimiliki oleh posisi Anda dalam keluarga Allah. Mulailah dengan Galatia pasal 3 ayat 29, pasal 4 ayat 7, Titus pasal 3 ayat 7, Yakobus pasal 2 ayat 5, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Jangan pernah mencoba untuk membuat putra atau putri Anda menjadi seperti Anda. Anda seorang sudah cukup. Pendalaman. Akhir perjanjian lama, 1 Tawarik pasal 1 ayat 1. Kitab Tawarik pertama dan kedua sebenarnya merupakan satu kitab, yaitu kitab terakhir dalam Alkitab Ibrani. Itulah sebabnya mengapa dalam Lukas pasal 11 ayat 51, Kristus berbicara tentang para martir mulai dari Habel, lihat Kejadian pasal 4 ayat 8, hingga Zakaria, lihat 2 Tawarik pasal 24 ayat 21. Dia merujuk kepada semua martir dari awal hingga akhir, dari A sampai Z, dalam kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani. Lalu pada nama 1 Tawarik pasal 8 ayat 33. Baal sebenarnya bukanlah sebuah nama objek, melainkan sebuah gelar atau sebutan yang berarti tuan. Sebutan ini digunakan untuk menggambarkan pemilik rumah, tanah, atau ternak. Pada zaman hakim-hakim, banyak orang menggunakan sebutan ini untuk merujuk kepada Tuhan, dan sebutan ini muncul dalam banyak nama individu seperti yang terlihat dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Namun Baal juga merupakan nama dewa laki-laki Kanaan. Para ahli Taurat sering menemukan penggunaan Baal dalam nama-nama pribadi yang sangat tidak menyenangkan, sehingga mereka mengganti kata Baal dengan Boshet yang berarti malu. Itulah mengapa penulis 2 Samuel mengganti nama Isyobet dengan Esi Baal. Lihat 1 Tawarik pasal 8 ayat 33 dan lihat 2 Samuel pasal 2 ayat 8.
dan nama Mephiboset dengan Mari-Baal. Lihat 1 Tawarik pasal 8 ayat 34 dan lihat 2 Samuel pasal 9 ayat 6. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.